Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan. Kita berjumpa kembali. Terlebih saat perjumpaan ini kita mempersiapkan diri untuk persiapan perjamuan kudus yang sedianya akan kita bersama terima di tanggal 6 Juni mendatang. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan diri dalam persekutuan persiapan perjamuan kudus ini, dan mari kita memohon berkat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyiapkan diri, kita masuk dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa memberkati kehidupan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami boleh diberikan waktu dan kesempatan meneliti kehidupan kami, menguji diri kami, mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu kami bersama memohon berkat Tuhan agar kami semua dalam persiapan ini disegarkan melalui sapaan sabda-Mu, semakin mengukuhkan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa mewartakan kasih karya pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mempersiapkan Kidung Jemaat 2. Kita akan pujikan di bait yang pertama dan kedua, Suci Suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan Tamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk menerima pewartaan sabda kasih-Nya, dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan Alkitabnya. Kita membuka di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan Alkitab masing-masing di rumahnya. Di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Sebelum kita bersama menerimanya, mari kita meneduhkan diri, kita berdoa. Tuhan, kami diberikan waktu dan kesempatan mendengarkan sabda-Mu untuk kami diteguhkan dalam persiapan sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu, berkatilah agar kami dimampukan untuk memahami dan kami wujud nyatakan dalam aksi-aksi yang nyata di kehidupan kebersamaan kami, baik di rumah, di gereja, maupun di tempat Tuhan mengutus kami. Terima kasih, di dalam karya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama akan menerimanya yang demikian di Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap kali kita diingatkan dalam sakramen perjamuan menandakan ada hal yang penting yang menurut saya perlu kita perhatikan. Yang pertama, saya ingin mengajak kita merefleksikan bagaimana karya agung Allah itu diperagakan dalam perjamuan. Perjamuan kudus itu dinyatakan bagaimana kasih Allah itu dicurahkan, diberikan bagi manusia. Dan kemudian roti, anggur itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menandakan bagaimana Tuhan berkarya mencurahkan darahnya dan membagi-bagikan hidupnya untuk keselamatan manusia. Nah, ada hal yang menarik ketika kita berbicara tentang perjamuan itu, bagaimana itu dilestarikan oleh para murid setelah hari Pentakosta. Dan justru cara hidup yang memperagakan meja perjamuan itulah yang kemudian malah disukai waktu itu, karena mengacu keberadaan waktu itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya politik identitas, membeda-bedakan, diskriminasi itu jelas ketara, jelas terlihat begitu. Sehingga golongan A, golongan B, golongan ini, agama ini, penganut ini, golongan ini dan seterusnya itu saling tidak akur dalam konteks mereka mencari kebenarannya masing-masing dan saling menjatuhkan. Maka tidak heran ketika Tuhan Yesus tampil bersama dengan para murid banyak dibenci, banyak dimusuhi karena dalam tanda kutip dianggap sesat, ini menghujat Allah, dan banyak lagi statement-statement yang ada. Namun setelah kenaikan Tuhan Yesus dan kemudian hari pencurahan Roh Kudus, justru terjadi perubahan yang sangat dasar berkaitan watak-watak manusia yang diubahkan oleh Roh Kudus itu, sehingga para murid dan semua yang mendengar pewartaan kasih Allah melalui sapaan Roh Kudus itu berubah cara hidupnya, berubah cara pandangnya, sehingga melahirkan komunitas yang setara, yang sejajar, yang menyahabati keberadaan perbedaan golongan ras itu bukan persoalan untuk kemudian menjadi satu komunitas yang diikat oleh kasih Tuhan. Kita melihat justru kebangunan, kegerakan komunitas itu dimulai dengan langkah-langkah yang nyata ketika mereka berkumpul, memecah roti dan saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. Dan justru dalam meja perjamuan itulah mereka menjadi komunitas yang setara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kebanyakan yang menjadi persoalan itu adalah ketidaksetaraan. Nah, itu seringkali terjadi penindasan. Kalau era sekarang itu bisa kita perhatikan, kalau tidak terjadi kesetaraan yang sesungguhnya, misalnya dalam keluarga itu tidak lagi setara antara laki-laki dan perempuan, bahwa misalnya di kelompok tertentu laki-laki paling dominan dan perempuan hanya di belakang, maka terjadi penindasan karena relasinya tidak setara. Atau sebaliknya, perempuan yang lebih dominan, laki-laki tidak, maka juga akan terjadi penindasan. Relasi-relasi ini juga begitu kalau
dalam ras, misalnya ras tertentu lebih hebat dibanding ras dengan yang lain, maka ini bisa terjadi yang namanya penindasan demi penindasan atas nama kebenaran, atas nama mungkin juga ini yang paling hebat dan lain sebagainya. Namun dalam peristiwa ketika pencurahan Roh Kudus dan kemudian para murid itu menjalankan tugas dan panggilannya dalam pewartaan sabda kasih Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, itu justru membangun sebuah komunitas yang setara. Bagaimana setara itu diwujud nyatakan dalam mereka selalu berkoinonia, bersekutu, dan mewujud nyatakan kesetaraan itu, mau golongan seperti apapun, mau ras seperti apapun, diterima dengan sebaik mungkin, dilayani dengan sebaik mungkin. Dan disitulah terjadi yang namanya relasi yang baru, menyahabati semua orang dalam ikatan kasih Tuhan yang share and care, saling berbagi dan saling melindungi. Kita bisa melihatnya di ayat tadi bagaimana para murid dan semua orang itu membagikan segala sesuatunya untuk mencukupi kebutuhan, keperluan masing-masing. Loh, ini kan soal share and care, bagaimana tetap merawat dan melestarikan untuk yang kekurangan juga dilengkapi, yang mereka merasa tidak mampu menjadi tidak khawatir karena banyak saudara yang memperhatikan, menolong dan mendukung, sehingga menjadi sebuah komunitas yang kuat karena di antara satu dengan yang lain justru share and care, saling peduli, saling berbagi, dan itu yang melestarikan kelompok komunitas Kristen awal yang justru disukai karena merasa dimanusiakan layaknya, juga dicintai, tidak ada batasan ras, suku, golongan yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita selalu mengingat perjamuan kudus, panggilan kita adalah harus menciptakan relasi-relasi yang setara. Setara itu juga membuat relasinya equal, misalnya pendeta dengan jemaat juga bisa menyahabati menjadi relasi yang sama, artinya saling mengisi, majelis dengan pendeta, majelis dengan jemaat, gereja dengan masyarakat. Kalau equal itu keberadaannya, saya yakin akan saling mengisi, akan saling setara dan justru saling menyahabati, dan justru tercipta share and care, saling menjaga, saling melindungi, dan disitulah kita bisa melihat kasih Allah yang bisa dirasakan oleh semua orang. Maka dalam persiapan perjamuan kudus ini, saya mengajak kita sekalian untuk melihat kembali bagaimana kualitas kehidupan umat mula-mula itu mencerminkan kasih Allah yang sungguhnya ketika kesediaan membuka diri untuk mau setara dengan yang lainnya. Mereka yang berdosa juga dirangkul, mereka yang terpinggirkan juga dirangkul, bahkan mereka yang dianggap sampah masyarakat pun dirangkul untuk bersama bisa menikmati kasih Allah itu. Dan yang merasa tinggi pun kemudian juga itu bukan suatu yang dibanggakan dan justru memiliki kerendahan hati. Di sana dikatakan mereka yang mampu membagi-bagikan segala kepunyaannya itu dalam rangka merawat dan mencintai kehidupan. Nah, itulah yang kemudian dapat kita refleksikan setiap kali kita ikut perjamuan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ciptakan relasi-relasi yang setara, yang equal, yang tidak mendominasi satu dengan yang lain, tidak merasa paling hebat dan merasa paling benar, karena justru dalam meja perjamuan kita yang salah itu, kita yang tidak layak itu dilayakkan menjadi umat yang dikasihi dan dicintai Tuhan, untuk terus mewartakan bahwa Tuhan juga mengasihi, Tuhan juga mencintai. Maka kita dipanggil bersama untuk terus mewartakan cinta kasih Allah itu dalam keseharian kita. Mari kita ciptakan relasi yang setara, tidak mendominasi tapi menyahabati mereka anak-anak, menyahabati mereka ibu-ibu, bapak-bapak, menyahabati siapapun dalam relasi yang equal, relasi yang setara. Maka di situ kita menemukan keindahan yang sesungguhnya. Selamat berproses Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat berjuang, dan kita mempersiapkan diri dalam persiapan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian dan kita masuki doa.
Ya Tuhan, kami bersyukur setiap kali diingatkan dalam sakramen perjamuan menandakan Engkau Allah yang memiliki segalanya, rela mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba untuk setara dengan manusia dalam rangka mengerti betul keberadaan manusia yang dihimpit dan dilingkupi dosa, sehingga Tuhan mengerti betul keberadaan manusia untuk bisa keluar dari pergumulan kehidupannya. Dalam meja perjamuan menandakan Engkau merahmati manusia, memberkati manusia agar manusia juga dipulihkan kembali relasi yang benar di antara sesama dan Tuhan, sehingga dalam meja perjamuan sebetulnya perayaan perjumpaan relasi yang memulihkan, yang mendamaikan, saling mengampuni, saling memberkati, bahkan saling menjaga satu dengan yang lain. Kiranya kami dapat mewujud nyatakan dalam kebersamaan kami di keluarga, di gereja, juga di tengah kehidupan masyarakat, perjamuan-perjamuan yang nyata, yang hidup, mewartakan bangkitan, juga pengorbanan dan karya-karya Tuhan yang mengasihi manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah pada Tuhan dan berkatilah keluarga kami masing-masing, dan kiranya dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri kebersamaan kita dalam persiapan perjamuan kudus ini. Kita menyiapkan kidung 246. Kita akan pujikan di bait 1 dan ketiga, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Kita pujikan di bait yang ketiga. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita telah mengakhiri persiapan perjamuan kudus saat ini. Perlu saya sampaikan untuk persiapan anggur dan roti, sekiranya Bapak Ibu di rumah belum ada dan belum bisa menyiapkan, bisa menghubungi majelis atau ketua wilayah masing-masing, bisa berkoordinasi
bagaimana tata cara untuk mengambil anggur ataupun pendistribusian anggur dan roti. Pun demikian, kalau Bapak Ibu punya kerelaan hati sudah menyiapkan anggur dan roti di rumah masing-masing, maka bisa mengkonfirmasi juga agar nanti pengurus wilayah maupun majelis wilayah bisa berkoordinasi dengan baik. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu untuk diketahui bahwa untuk ibadah, setiap kali ibadah perjamuan kudus akan diselenggarakan tatap muka 2 kali, yaitu ibadah pagi mengantar bahasa Jawa, dan kemudian ibadah sore pengantar bahasa Indonesia, dan tentunya dengan keterbatasan yang telah disepakati dalam protokol kesehatan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dapat kami sampaikan. Selamat mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.